Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. نواصل درسنا في كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي رحمه الله. Nah, insyaallah di malam hari ini kita melanjutkan kajian Kasyfus Syubuhat karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah: ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، لكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, kami menutup pembicaraan ini insyaallah dengan pembahasan terkait suatu permasalahan besar dan penting yang dapat dipahami dari penjelasan terdahulu. Akan tetapi kami khususkan pembahasan tersebut karena betapa besar serta banyaknya kesalahpahaman terkait hal ini. Nah, kemudian beliau melanjutkan, qala Syekh: فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. Kemudian beliau mengatakan, kami katakan, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya tauhid itu wajib direalisasikan dengan hati, direalisasikan dengan lisan dan amal perbuatan. Apabila salah satu saja dari ketiga hal itu, yaitu keimanan di dalam hati, kemudian lisan dan amal perbuatan, apabila salah satu saja dari ketiga hal itu rusak atau terluput, maka seseorang belum dikatakan sebagai muslim. Kemudian beliau melanjutkan, maka apabila seseorang mengetahui tauhid tetapi tidak merealisasikan tauhid itu, maka ia dihukumi kafir pembangkang seperti Fir'aun, iblis dan yang serupa dengan keduanya. Ikhwani fiddin, hafizani wa hafizakumullah. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang hakikat tauhid dan iman. Nah, tauhid itu sama dengan iman, mengharuskan bagi seseorang mengimaninya di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan dan menjalankannya dengan amal perbuatan. Nah, ketika seorang berislam, maka wajib baginya mengucapkan dua kalimat syahadat. Wajib baginya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi melainkan Allah Azza wa Jal, dan dia harus mengikrarkan dengan lisannya dan meyakini di dalam hatinya bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan dia harus mengingkari bahwa sesembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jal merupakan sesembahan-sembahan yang batil. Para salaf menyatakan bahwa iman adalah qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal jawarih. Iman adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan, yaitu qaulul qalbi wal lisan, keyakinan dalam hati dan pengikraran dengan lisan, wa amalul qalbi wal jawarih, dan amalan hati juga amalan dengan anggota badan. Juga dapat kita katakan
bahwa al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqus. Iman adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan, dapat bertambah dan berkurang. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan di dalam hati, dapat bertambah dan berkurang. Adapun yang pertama, bahwasanya iman itu berupa qaul, berupa ucapan, sehingga kita harus mengikrarkan keimanan kita dengan ucapan kita. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surah Ali Imran, "Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, kami telah beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, dan Ishak hingga akhir ayat. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, dan ini mencakup qaulul lisan, qaulul qalbi, dan juga amalul jawarih. Mencakup tiga hal yang disebutkan, bahwa keimanan itu mencakup ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, di dalam hati, dan juga perbuatan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya al-iman bid'a wa sab'una syu'batan atau bid'a wa sittuna syu'batan, bahwasanya keimanan itu 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan yang paling utama, yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini hal yang paling rendah dari keimanan, dan ini berupa amalan, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian dari keimanan, merupakan cabang dari keimanan. Kaum Al-Khawarij meyakini bahwa iman itu ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Namun mereka meyakini bahwa iman tidak dapat bertambah dan berkurang, sehingga keyakinan mereka pelaku dosa besar itu kafir, kekal di neraka. Mereka mengkafirkan orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, bahwa siapa saja yang melakukan dosa besar maka mereka itu kafir. Maka paham ini sangat berbahaya. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar yang telah mereka lakukan, sehingga mereka menghalalkan darah mereka. Ini akidahnya kaum Al-Khawarij dan merupakan akidah yang batil. Kemudian di sana ada keyakinan kaum Al-Murji'ah. Mereka meyakini iman itu cukup pembenaran dalam hati saja, cukup bahwa seorang mengimani apa yang diyakininya di dalam hati. Kemudian mereka meyakini bahwa iman tidak dapat bertambah dan berkurang. Keimanan orang yang bertakwa itu sama dengan keimanan pelaku maksiat. Keimanan Jibril itu sama dengan imannya pelaku maksiat. Orang yang fajir, orang yang fasik, keimanannya sama dengan keimanan orang yang bertakwa. Maka paham semacam ini sangat berbahaya dan meruntuhkan syariat Islam. Dan di antara keyakinan Murji'ah yang ekstrim juga, yaitu keyakinan kaum Jahmiyah, bahwa iman itu cukup pengetahuan saja. Iman itu cukup pengetahuan saja,
Sehingga kelaziman dari keyakinan mereka bahwa iman cukup pengetahuan saja, maka Fir'aun, kemudian iblis itu bisa dianggap sebagai pihak yang beriman karena mereka mengetahui kebenaran. Iblis mengetahui kebenaran, mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui tentang perintah yang diperintahkan kepada mereka. Demikian juga Fir'aun mengetahui kebenaran yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini keyakinan Jahmiyah. Kemudian di sana ada Karramiyah, bahwasanya iman itu cukup di lisan saja. Maka yang seperti ini, kaum munafik itu menurut mereka bisa menjadi orang yang beriman karena kaum munafikun mereka bersyahadat, mengucapkan atau mengikrarkan keimanannya dengan lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Bahwasanya apabila orang-orang munafik datang kepada engkau wahai Muhammad, niscaya mereka mengatakan bahwa kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui bahwasanya engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi bahwa kaum munafikun adalah pendusta. Ikhwani fiddin, hafizani wa hafizakumullah. Nah, penjelasan tentang apa yang telah saya sebutkan ini bisa dirujuk dalam kitab Syarh Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang disyarah oleh Syekh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Para ulama salaful ummah dan juga para imam ahlus sunnah wal jamaah juga meyakini bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad. Bahwasanya iman itu berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Dan telah dinukil hal itu dari Al-Imam Asy-Syafi'i, dari Al-Imam Al-Ajurri, dan juga hal itu telah disebutkan dalam kitab-kitab akidah seperti kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian juga kitab As-Sunnah karya putra beliau yaitu Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal, juga pada kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim, kitab Ushulus Sunnah lil Humaidi, kitab Al-Ibanah Al-Kubra karya Ibnu Battah, kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri, dan juga Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari, dan kitab-kitab akidah yang lainnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, "Katabtu an alfi nafarin minal ulama'i wa ziyadah, walam aktub illa amman qala al-imanu qaulun wa amalun, walam aktub amman qala al-imanu qaulun." Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan bahwa aku telah menulis dari 1000 ulama bahkan lebih, dan aku tidak pernah menulis, yaitu menulis hadis, kecuali dari ulama yang telah meyakini bahwa iman itu merupakan qaulun wa amalun. Iman adalah berupa ucapan dan perbuatan, yaitu ucapan berupa keyakinan di dalam hati ataupun ucapan dengan lisan, juga amalan hati dan amalan anggota badan. Walam aktub amman qala al-imanu qaulun, dan aku tidak menulis dari ulama yang meyakini bahwa iman itu hanya sebatas ucapan saja. Ini penjelasan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka kesimpulannya bahwa iman itu adalah ucapan, keyakinan di dalam hati, dan juga perbuatan. Dapat bertambah dan berkurang sampai iman itu hanya tersisa sekecil mungkin. Selama pokok iman itu ada, maka seseorang akan selamat dari kekalnya siksa neraka. Nah, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan juga beberapa sekian banyak dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini perlu kita waspadai. Di sana ada
paham Haddadiyah, yang mana kaum Al-Haddadiyah mereka meyakini bahwa ulama telah sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir, padahal nukilan ijma' tersebut tidaklah benar, sebagaimana penjelasan Al-Allamah Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Lalu mereka menuduh ulama ahlus sunnah yang tidak berpandangan kafirnya orang yang meninggalkan sholat itu sebagai murji'ah. Artinya di antara kaum Al-Haddadiyah mereka menuduh ulama ahlus sunnah sebagai ulama yang berpemahaman murji'ah, karena ulama yang dituduh murji'ah ini tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Nah, maka ini pemahaman yang salah, karena masing-masing ulama tersebut telah berijtihad. Di antara mereka yang benar ijtihadnya maka mendapatkan 2 pahala, dan yang salah mendapatkan 1 pahala. Mereka satu sama lain tidak saling menuduh dengan tuduhan khawarij ataupun dengan tuduhan murji'ah. Nah, para ulama yang telah mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, ya, walaupun tidak mengingkari kewajiban sholat, nah, itu tidak menuduh para ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat sebagai murji'ah. Begitupun sebaliknya. Nah, para ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat itu tidak menuduh para ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat itu sebagai al-khawarij. Tidak demikian. Para ulama tersebut masing-masing dari mereka mempunyai hujjah, dan satu sama lain mereka saling menghormati, saling memuliakan, tidak menuduh dengan tuduhan al-khawarij ataupun dengan tuduhan murji'ah. Toh ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat kecuali bila mengingkari kewajibannya, mereka memiliki dalil dan hujjah yang kuat. Di antaranya Quran dalam surat An-Nisa, yaitu ayat dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan, ya, di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Juga di sana ada hadis yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal tentang syafaat. Dalam hadis tersebut disebutkan, "Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuh." Kemudian setelahnya disebutkan, "Faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin min khairin fa akhrijuh." Yaitu siapa saja yang kalian dapati hanya memiliki kebaikan seberat 1 dinar atau memiliki kebaikan setengah dinar, atau bahkan dalam hadis tersebut walaupun memiliki kebaikan seberat biji dzarrah, maka keluarkan mereka. Yaitu dalam hadis ini Allah mengeluarkan penghuni neraka melalui syafaat. Syafaat kaum mukminin. Kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhrij minha qauman lam ya'malu khairan qad adu humama." Allah Subhanahu wa taala berfirman
bahwa para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi dan orang-orang yang beriman juga telah memberikan syafaat, dan tinggal zat arhamur rahimin, yaitu Allah yang paling pengasih. Maka Allah menggenggam satu genggaman dan mengeluarkan penghuni neraka yang tidak pernah berbuat amalan sedikit pun dalam keadaan mereka telah menjadi arang. Kemudian dalil yang kedua, bahwa orang yang meninggalkan sholat selama tidak mengingkari kewajiban sholat itu tidak dihukumi kafir, adalah hadis al-bitaqah. Nah, hadis yang menyebutkan bahwa ada seorang yang mempunyai satu kartu yang berisikan 2 kalimat syahadat, yaitu di mana Allah Azza wa Jal memilih seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, kemudian dihamparkan kepadanya 99 catatan amalan yang besar, dan setiap kitab atau catatan amalan tersebut itu sejauh mata memandang. Nah, dia mempunyai dosa-dosa di kitab-kitab tersebut itu sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah engkau mengingkari apa yang aku perlihatkan? Apakah para malaikatku telah mendolimimu? Maka orang ini mengatakan, tidak wahai Rabb. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau mempunyai alasan? Maka orang tersebut mengatakan, aku tidak punya alasan. Akan tetapi Allah Azza wa Jal mengatakan bahwa Anda di sisi kami mempunyai kebaikan dan engkau tidak akan terzalimi pada hari ini. Maka dikeluarkanlah satu surat yang tertulis padanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka orang ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadiri penimbangan catatan amalan. Maka orang ini mengatakan, wahai Rabb, apa arti dari al-bitaqah, dari kartu ini, dengan dibandingkan kitab-kitab besar yang berisikan dosa-dosanya? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, engkau tidak akan dizalimi. Maka lembaran catatan amalan yang begitu banyak sejauh mata memandang berisikan dosa diletakkan pada satu daun timbangan, kemudian kartunya pada daun timbangan yang lainnya. Ternyata bitaqah, kartu yang berisikan 2 kalimat syahadat, itu lebih berat dibandingkan 99 catatan amalan yang sejauh mata memandang itu berisikan dosa-dosanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibn Amr yang dikenal dengan hadis al-bitaqah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, peringatan dari paham Al-Haddadiyah ini telah disebutkan oleh Syekhuna Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala ketika beliau mensyarah Kasyfus Syubuhat. Karena kelompok Al-Haddadiyah, nah mereka menuduh ulama semisal Al-Imam Al-Albani ataupun seorang alim ulama Imam Ahli Sunnah pada masa sekarang, yaitu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, dituduh sebagai murji'ah, dan tuduhan mereka merupakan tuduhan yang batil, tidak berlandaskan dengan sebuah hujjah. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullah, wa hadza yaghlatu fihi katsirun minan nas yaquluna hadza haqqun wa nahnu nafhamu hadza wa nashhadu annahu al-haqq walakin la naqdiru an naf'alahu wa la yajuzu 'inda ahli baladina illa man wafaqahum aw ghaira dzalika min al-'adzar. Banyak dari manusia yang salah dalam masalah ini. Mereka mengatakan sesungguhnya tauhid ini hak, tauhid ini benar, dan kami memahaminya serta bersaksi bahwasanya hal itu benar, akan tetapi kami tidak mampu untuk melaksanakannya.
penduduk negeri kami tidaklah memperkenankan kecuali yang sepaham dengan mereka atau berbagai alasan yang lain. Qala rahimahullah, walam yadri al-miskinu anna ghaliba a'immatil kufri ya'rifuna al-haqqa walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dzar kama qala ta'ala ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila wa ghairi dhalika minal ayat ka qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Si bodoh yang miskin ilmu ini tidak tahu bahwasanya sebagian besar pemuka-pemuka kafir itu mengetahui kebenaran dan mereka tidak meninggalkannya dengan banyak alasan. Mereka meninggalkannya dengan sebuah alasan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Ataupun ayat lainnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami turunkan kepada mereka Alkitab, yaitu Taurat dan Al-Injil, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, ini keadaan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka meninggalkan tauhid, meninggalkan al-haq, dengan mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Nah, bahwasanya orang-orang kafir mereka telah mengetahui al-haq, mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada seluruh umat manusia, akan tetapi mereka enggan, mereka sombong dan menentang Allah Azza wa Jal, walaupun mereka mengenal Nabi Muhammad, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kemudian berikutnya qala Syekh rahimahullah, fa in 'amila bitauhidi 'amalan zahiran wa huwa la yafhamuhu wa la ya'taqiduhu biqalbihi fa huwa munafiqun wa huwa syarrun minal kafiril khalis. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, kemudian keadaan berikutnya yaitu apabila seseorang melaksanakan tauhid dengan perbuatan secara zahir, yaitu melaksanakan syariat Islam secara zahir, sedangkan dia tidak memahami tauhid itu dan tidak meyakininya dengan hatinya, maka dia adalah munafik, dan orang munafik itu lebih jelek daripada kafir tulen. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, yaitu di kerak neraka yang terbawah. Maka orang yang munafik, hukum mereka di akhirat, mereka berada di tingkatan neraka yang terbawah. Sedangkan kita bermuamalah, berinteraksi dengan mereka di dunia ini sebagaimana kita bermuamalah dengan kaum muslimin yang lainnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan kaum munafikin di masa beliau, yaitu bahwa seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat walaupun di dalam hatinya mereka itu kafir sehingga dia menjadi orang yang munafik, akan tetapi selama dia menampakkan keislamannya, maka seorang muslim tidak boleh menumpahkan darahnya dan merampas hartanya. Nah, sebagaimana ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Kemudian berikutnya qala Syekh, wa hadhihi mas'alatun kabiratun ta'rifuha idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas. Tara man ya'riful haqqa wa yatrukul 'amala bih li khaufi naqsi dunyah aw jah aw mudaratin li ahadin. Ini masalah besar yang panjang. Akan jelas bagi Anda jika Anda telah mengamati apa yang keluar dari lisan-lisan manusia. Anda akan melihat orang yang mengetahui al-haq, mengetahui tauhid, mengetahui kebenaran, namun dia tidak mau melaksanakan kebenaran itu karena takut kekurangan dunia atau takut
terhadap jabatannya di bidang agama ataupun dunianya, ataupun karena basa-basi terhadap seseorang. Asy-Syaikh menjelaskan bahwa ada di sana orang yang meninggalkan tauhid, meninggalkan al-haq karena takut harta dunianya berkurang ataupun jabatan kedudukan dalam agama ataupun dunianya hilang. Hal ini sebagaimana kisah Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membela Nabi dan menjaga Nabi dari kejahatan kafir Quraisy. Kala Abu Thalib menjelang wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir untuk mengajak beliau berislam. Akan tetapi Abu Thalib enggan berislam. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Imam Muslim, "Laula an tu'ayyirani Quraisyun yaquluna innama hamalahu ala dzalika al-jaz' la aqrartu biha 'ainak fa anzalallah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Abu Thalib itu sebenarnya tahu bahwasanya agama yang dibawa Nabi Muhammad itu agama yang benar, sebaik-baik agama. Akan tetapi Abu Thalib mengatakan, seandainya orang-orang Quraisy tidak mencelaku dengan mengatakan sesungguhnya dia mengatakan kalimat tauhid hanya karena lemah dan akan mati, niscaya aku akan mengucapkan kalimat tauhid itu untuk menyenangkanmu. Maka Allah menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta al-ayah. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka Abu Thalib tidak mau berislam karena takut celaan. Atau Syekh melanjutkan, atau seorang meninggalkan al-haq, kebenaran, karena mudarah, karena basa-basi terhadap seorang. Dia menyesuaikan apa yang ada di lingkungannya. Dia meninggalkan kebenaran karena basa-basi dengan guru, atau basa-basi dengan penguasa negara, atau basa-basi dengan pemimpin masyarakat, dan seterusnya. Dan ini seperti yang terjadi pada beberapa kelompok sufi, di mana sebagian murid memahami kebenaran, namun mereka basa-basi dengan guru-gurunya, dengan ustadz-ustadznya, dalam hal yang dilakukan oleh ustadz ataupun guru mereka berupa kesesatan ataupun kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Maka si murid ini karena basa-basi, dia tidak mau melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, tidak mau merubah kemungkaran dan tidak mau memerintahkan yang ma'ruf, tetap meninggalkan al-haq dan tidak membela ahlul haq. Kemudian yang berikutnya, wa tara man ya'malu bihi zahiran. Nam qala Syekh, wa tara man ya'malu bihi zahiran la batinan. Fa idza sa'altahu amma ya'taqidu biqalbihi fa idza huwa la ya'rifuhu. Dan Anda juga akan melihat orang yang mengamalkan tauhid, mengamalkan kebenaran secara zahir, sedangkan batinnya menolak, tidak meyakini di dalam hatinya. Maka apabila Anda menanyakan apa yang diyakininya di dalam hatinya, niscaya dia tidak tahu. Nah, orang ini menjalankan syariat Islam secara zahir, namun dia tidak memahami, tidak meyakini di dalam hatinya. Karena hanya kebetulan saja dia berada di lingkungan yang menjalankan syariat Islam, kemudian dia ikut-ikutan, akan tetapi tidak mempelajari apa yang harus dia imani. Dan ini juga tidak dibenarkan. Ikhwani fiddin, hafizani wa hafizakumullah. Nah, insyaallah penjelasan berikutnya adalah bahwa orang yang meninggalkan al-haq atau tidak mengamalkan salah satu dari syariat Islam atau melakukan kemaksiatan, kemungkaran, tidak semuanya dihukumi kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang meninggalkan al-haq akan tetapi dia dihukumi fasik. Ada yang meninggalkan kebenaran, dia dihukumi fasik. Dan ada yang meninggalkan kebenaran kemudian dia dihukumi kafir ataupun murtad, dan akan ada penjelasannya insyaallah pada pelajaran yang akan datang biiznillah. Nah, sebagai contoh misalnya di sana ada pihak yang telah melakukan pelanggaran dalam syariat, bahkan sangat dahsyat dosanya. Nah, akan tetapi dia tidak dihukumi kafir kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana
yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah, di mana beliau berusaha membocorkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul dan kaum muslimin hendak menyerang kafir Makkah ketika Fathu Makkah. Maka persiapan tempur ini telah dirahasiakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang kafir Quraisy yang berada di Makkah tidak mendengar atau tidak mengetahui berita bahwasanya kaum muslimin akan menggempur mereka. Ternyata sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah, karena sebuah alasan beliau berusaha membocorkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin kepada kaum musyrikin melalui seorang wanita. Beliau memberikan surat itu kepada seorang wanita, akan tetapi para sahabat berhasil menggagalkan tersampainya surat tersebut kepada kaum musyrikin, sehingga kaum muslimin tetap dapat menggempur kafir Quraisy atau musyrikin Makkah. Dan insyaallah penjelasannya pada pelajaran yang akan datang biiznillah. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.